Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan menghadapi tantangan pegadaian di Indonesia pada 5 tahun ke depan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Rendra Aryandi Dharma Putra, lalu ada Rio Saga Argo Putra, lalu ada Sandi Yuda Permadi, Muhammad Danung Wicaksono, dan yang terakhir Muhammad Raihan Maulidi. Pada slide pertama ada profil Pegadaian. Pegadaian adalah perusahaan lembaga keuangan mikro terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1901, Pegadaian telah menjadi pilihan salah satu masyarakat dalam memperoleh pembiayaan yang aman dan terpercaya. Perusahaan ini dikenal dengan layanan gadai yang mencakup berbagai aset berharga seperti emas, perhiasan, barang elektronik, dan lainnya. Dengan lebih dari 4.000 kantor cabang yang terbesar di seluruh Indonesia, Pegadaian menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang mereka butuhkan. Perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan solusi keuangan yang cepat, fleksibel, dan andal kepada pelanggan. Pegadaian juga berperan aktif dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Perusahaan ini berupaya memberikan aksesibilitas keuangan pada masyarakat yang belum dilayani oleh lembaga keuangan formal, sehingga membantu mereka memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari atau mengembangkan usaha mereka. Dengan reputasi yang kuat dan jaringan yang luas, Pegadaian terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, keamanan yang terjamin, dan solusi keuangan yang inovatif kepada masyarakat Indonesia. Tantangan Pegadaian di Indonesia. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam 5 tahun ke depan. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan bahkan mengancam kelangsungan hidupnya. Salah satu tantangan utama adalah persaingan dari vintage yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi juga dapat menjadi tantangan besar bagi Pegadaian. Perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bisnis Pegadaian seperti aturan pengenaan bunga dan pajak. Sementara itu, perkembangan teknologi dapat membuat Pegadaian ketinggalan dalam hal inovasi produk dan layanan. Tantangan pertama, transformasi digital. Dalam 5 tahun ke depan, perkembangan teknologi akan terus berlanjut dengan cepat. Pegadaian perlu melakukan transformasi digital yang komprehensif untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang semakin terhubung secara digital. Hal ini melibatkan perkembangan dan implementasi solusi teknologi yang inovatif, seperti aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan mengakses layanan, platform online yang memungkinkan transaksi yang lebih efisien, dan integrasi dengan lembaga keuangan digital untuk memperluas jangkauan. Pegadaian juga harus meningkatkan infrastruktur teknologi dan memastikan keamanan dan keandalan sistem serta perlindungan data pelanggan yang memadai. Selanjutnya ada tantangan kedua, kepatuhan terhadap peraturan yang berubah. Industri keuangan diatur oleh aturan dan regulasi yang ketat. Peraturan tersebut dapat dirubah seiring waktu untuk menginspirasi perkembangan teknologi dan tantangan baru yang muncul. Pegadaian harus menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, privasi data, perlindungan konsumen, dan tata kelola perusahaan. Perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kapabilitas kepatuhan dalam organisasi. Hal ini melibatkan pemantauan perubahan peraturan, pembaruan kebijakan dan prosedur, serta pelatihan karyawan untuk memastikan kesesuaian dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada tantangan ketiga, yaitu penyesuaian strategi bisnis.
Perubahan pola konsumsi dan preferensi pelanggan dapat mempengaruhi permintaan produk dan layanan Pegadaian. Munculnya tren penggunaan teknologi finansial baru seperti blockchain atau smart contract juga dapat mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan jasa Pegadaian. Pegadaian harus terus memantau perubahan ini secara proaktif, menyesuaikan strategi bisnisnya. Hal ini dapat mencangkup pembagian produk yang baru sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Diversifikasi layanan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dan peningkatan efisiensi operasional untuk menghadapi persaingan yang lebih kuat. Tantangan keempat, manajemen risiko, keamanan, dan pelindungan data. Dalam era digital, ancaman terhadap keamanan informasi dan perlindungan data semakin kompleks dan beragam. Pegadaian harus mengadopsi pendekatan yang holistik terhadap manajemen risiko keamanan. Hal ini melibatkan identifikasi risiko yang mungkin timbul, pencegahan serangan keamanan melalui langkah-langkah teknis yang tepat, dan pengurangan dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Pegadaian perlu melibatkan ahli keamanan informasi dan mengimplementasikan kebijakan yang praktik terbaik dalam melindungi sistem teknologi informasi dan data pelanggan. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga kepercayaan pelanggan dengan menjaga privasi dan transparansi dalam pengolahan data, serta memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Yang kelima, ada tantangan kelima, inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Tantangan inklusi keuangan masih ada di Indonesia. Pegadaian harus terus berusaha memperluas jangkauan layanan ke wilayah yang belum terjangkau dan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang masih tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Hal ini dapat melibatkan pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, pendekatan yang inklusif dalam penetapan agunan yang kolaborasi dengan pemerintahan di lembaga non-pemerintah untuk mencapai tujuan ini. Pegadaian juga dapat memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengolahan keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya adalah strategi yang dapat dilakukan oleh Pegadaian untuk menjawab tantangan. Yang pertama, untuk menghadapi transformasi digital yang komprehensif. Pegadaian perlu mengembangkan dan meningkatkan kehadirannya dalam ruang digital. Ini meliputi pengembangan platform digital yang kuat, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi, operasional, dan pelayanan pelanggan. Dengan memperluas akses melalui kanal digital, Pegadaian dapat mencapai lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Lalu inovasi produk dan layanan. Pegadaian harus tetap inovatif dalam mengembangkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, menciptakan produk pinjaman mikro yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah, atau memperluas pilihan agunan yang dapat digadaikan. Selain itu, perusahaan dapat memperluas jangkauan layanan dengan memanfaatkan teknologi fintech dan kolaborasi dengan startup keuangan. Lalu selanjutnya, peningkatan pengalaman pelanggan. Fokus pada pengalaman pelanggan yang unggul harus menjadi prioritas. Pegadaian dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui penerapan teknologi seperti chatbot, personalisasi layanan, dan kanal layanan pelanggan yang mudah diakses. Memberikan pengalaman yang menyenangkan dan responsif akan membantu mempertahankan loyalitas pelanggan dan membedakan Pegadaian dari pesaing. Selanjutnya, kemitraan dan kolaborasi. Pegadaian dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan digital dan mitra lain untuk memperluas jangkauan, menggabungkan keahlian, dan menciptakan nilai tambah. Kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan asosiasi industri juga dapat membantu Pegadaian dalam menghadapi tantangan inklusi keuangan dan memperluas dukungan dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Lalu yang terakhir, pengelolaan risiko dan keamanan data. Pegadaian harus memperhatikan pengelolaan risiko yang baik dan melindungi data pelanggan. Ini melibatkan peningkatan keamanan, sistem teknologi informasi, penerapan protokol keamanan yang kuat, dan pelatihan karyawan tentang pentingnya privasi dan perlindungan data. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.